Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman yang ditunjuk sebagai pelaksana pendataan lulusan atau tamatan SMA di masing-masing satuan pendidikan. Kami diberi tugas oleh Bapak Kepala Dinas untuk membuat survei pendataan lulusan SMA, ya, pendataan alumni seperti itu, sehingga alumni dari SMA itu bisa kita data, kita punya database-nya, apa yang sementara dilakukan oleh lulusan-lulusan tersebut. Dan ini akan berpengaruh juga terhadap pencapaian apa yang ingin dicapai dari pendidikan yang ada di SMA sesuai dengan ruh pendidikan di SMA. Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini atau survei ini dibuat dengan Google Form, terdiri dari 6 section atau bagian. Bagian pertama itu adalah email, jadi peserta wajib memasukkan email. Kemudian di bagian kedua ada biodata alumni, diisi dengan nama, ya, data yang kita butuhkan adalah nama, kemudian alamat, nomor HP atau WA yang aktif, tahun lulus, jurusan pada saat dia sekolah apa, kemudian aktivitasnya setelah lulus. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama, pilihannya adalah melanjutkan, bekerja, berwirausaha, atau tidak bekerja juga tidak melanjutkan. Itu adalah aktivitas setelah alumni tersebut lulus, jadi bukan aktivitas yang sekarang. Nah, apabila dia memilih melanjutkan, maka dia akan dibawa ke section berikut, yaitu section melanjutkan pendidikan. Dan permintaan datanya sederhana Bapak Ibu, nama perguruan tinggi, kemudian jenjang pendidikan yang diambil, fakultasnya, jurusan atau program studinya, kemudian tahun masuknya. Ya. Kemudian apabila dia memilih di sini bekerja, maka dia akan dibawa ke section bekerja, diisi yang isiannya adalah pekerjaannya apa, tahun mulai bekerja, kemudian nama instansi tempat dia bekerja atau perusahaannya. Dan apabila di sana dia memilih berwirausaha, maka akan ada isian atau section berwirausaha yang diisi adalah nama usaha dan bidang usaha yang dibuka. Nah, apabila dia memilih tidak bekerja, maka dia akan langsung ke section akhir yang di semua yang memilih itu akan masuk ke sini. Jadi pilihan isian yang terakhir adalah kegiatan sekarang. Kegiatan sekarang itu jadi kegiatan alumni saat ini. Bisa dia sementara studi, bisa dia sementara bekerja, bisa dia juga sementara berwirausaha, bisa juga dia sementara mencari pekerjaan, atau ada pilihan lain yang harus di sini diisi, diketikkan ya. Pilih yang lain. Baik Bapak Ibu, itu section dari dari survei yang akan kita buat. Nah, Bapak Ibu, nanti format ini atau form ini akan saya bagi kepada Bapak Ibu, dan form ini akan masuk ke satu site, yaitu site-nya Bu Ade. Kan coba saya tunjukkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ada satu site Bu Ade,
di sini ya, yang kemarin sudah di-launch oleh Dinas Pendidikan di SMA Negeri 1 Tibawa. Nah, di site ini ada satu tab namanya tab lulusan, yang isinya nanti akan berisi data sekolah. Nanti data sekolah itu akan terisi seperti ini, Bapak Ibu. Ini contoh SMA Negeri 3 Gorontalo. Seperti ini isiannya. Jadi akan tampil data seperti itu sehingga orang semua bisa mengakses, dapat melihat presentasi dari lulusan-lulusan yang ada di SMA Negeri 3. Berapa persen yang setelah lulus diterima di perguruan tinggi, berapa persen yang bekerja, berapa persen dan seterusnya. Ini kebutuhan data, dan ini Bapak Ibu di tahun yang lalu ini adalah kebutuhan yang diminta oleh tim dari BPK. Jadi akan seperti ini nanti hasilnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan form ini? Yang pertama saya akan membagi kepada Bapak Ibu, ke teman-teman sekalian, satu link ya, satu link dan ini saya akan bagikan melalui WA. Ini linknya ya, ini linknya teman-teman sekalian, yaitu bit.ly template tamatan SMA. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan link ini melalui WA atau melalui media pesan yang lain, maka link ini tinggal di copy dan dimasukkan ke browser seperti ini, dikopikan ke browser, enter. Nah, pada saat enter Bapak Ibu, maaf ini kan saya yang buat, saya coba pakai akun yang lain ya di sini ya. Saya ambil dengan browser yang lain. Baik, ini browser yang kita masukkan tadi, alamatnya yang kita copy tadi, kita paste di sini, kemudian kita enter, maka akan tampil seperti ini, salin dokumen pendataan lulusan tamatan SMA. Kemudian kita buat salinan, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul, berarti file ini atau form ini sudah ada di kita, termasuk di akun kita. Pastikan bahwa akun ini aktif dan usia dari akun ini dewasa, karena kemarin di SMK ada akun sekolah yang usianya baru 5 tahun, sehingga tidak bisa men-share ya, tidak bisa men-share. Nah, setelah di sini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan adalah merubah di sini, merubah pendataan lulusan SMA. Misalnya saya kasih contoh SMA Negeri 3 Gorontalo misalnya. SMA Negeri 3 Gorontalo, nama dari formnya. Setelah itu saja mungkin yang akan dirubah. Kemudian kita akan membagikan form ini ke orang lain. Kita akan membagikan ke orang lain ya. Kita akan bagikan ke orang lain dengan cara bagaimana? Dengan cara kita seperti biasa, saya yakin Bapak Ibu yang lain juga sudah tahu. Kita ambil di sini, dapatkan link yang sudah terisi atau prefill link namanya. Kalau bahasa Inggris nanti di sini ditulis prefill, get prefill link. Kalau sudah dirubah nama SMA-nya, kemudian kita dapatkan prefill link, dapatkan link yang sudah terisi. Klik, Bapak Ibu
maka akan terlihat semua isian. Pastikan ini sudah benar semua. Pastikan ada, Bapak Ibu akan koreksi atau apa ya, bisa pastikan ini sudah benar, kemudian klik dapatkan link, dan salin link. Nah, salin link ini Bapak Ibu kita bisa buka ya, kita salin linknya. Misalnya tadi salin link berarti link yang ini, coba kita lihat ya, ini linknya yang kita salin dari tadi, dari preview link yang ini ya. Bapak Ibu bisa memendekkan menggunakan aplikasi apa saja, SID bisa, menggunakan Bitly juga bisa, terserah kepada Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Nah, link ini yang akan kita bagi ke satuan pendidikan. Coba kita coba di sini dengan akun yang berbeda ya. Paste, enter linknya. Nah, ini berarti kan ini isian. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Alamat email, coba saya isi ya. Alamat email misalnya ini alamat emailnya, berikut biodatanya, nama saya, alamat sekarang Telaga, Kabupaten Gorontalo, kemudian nomor HP aktif 081944002344, tahun lulus 1994. Ini kalau kemudian pilihan jurusan, misalnya saya jurusan bahasa. Nah, di sini apabila saya memilih melanjutkan pendidikan, ketika saya klik berikutnya maka dia akan ke field melanjutkan pendidikan, akan minta data nama perguruan tinggi, jenjangnya dan sebagainya. Kalau saya memilih yang lain, misalnya saya memilih bekerja, maka ketika saya next berikutnya akan langsung ke field section bekerja. Nanti bekerja, dia akan pekerjaannya apa, tahun mulai bekerjanya kapan, nama instansinya apa. Kalau saya memilih berwirausaha, maka isian yang akan diisi berhubungan dengan usaha. Kemudian apabila saya memilih tidak bekerja, maka saya langsung ke seksi akhir. Ya. Seksi akhir semua akan mengisi di sini ya. Semua akan mengisi. Ini. Yang lainnya apa? Diketik. Jadi misalnya sekarang saya sementara bekerja, maka saya pilih bekerja. Tinggal ini klik kirim, sudah selesai tugas dari peserta. Dan datanya sudah masuk ke sekolah. Ini, tapi kalau dia kembali dan memilih misalnya bekerja berikutnya, maka dia harus mengisi nih, bekerja apa. Misalnya pegawai toko misalnya. Tahunnya kapan? 1994 waktu lulus. Nama instansi tempat bekerja atau perusahaannya, Toko Sumber Jaya misalnya. Maka klik berikutnya. Berikutnya ini akan lari ke sini. Kegiatan yang sekarang apa? Pilih. Yang bekerja, pilih kirim ya. Kalau kita kembali lagi, ini kita pilih tidak bekerja, langsung saat ini apa, bekerja, kirim ya. Tanggapan Anda telah direkam. Nah, ini berarti surveinya sudah jalan, formnya jalan Bapak Ibu.
Apa yang kita lakukan berikutnya adalah di bagian sininya, di bagian sini, supaya datanya muncul di atau bisa dibaca dengan uh, bisa dibaca dengan POBUAD tadi. Di sini bisa bisa kita baca di sini ya, di POBUAD ini ya, di lulusan ini nama sekolah Bapak Ibu bisa muncul di sini. Maka yang Bapak Ibu lakukan adalah pada saat Bapak Ibu copy tadi di sini ya, di bagian ini Bapak Ibu cari yang namanya tambahkan kolaborator. Tambahkan kolaborator. Kemudian di atas di sini ya, tambahkan di sini alamat email saya, yaitu John rizalh@smkn3gorontalo.sch.id ya. John rizalh@smk3gorontalo.sch.id. Coba saya copy supaya Bapak Ibu juga bisa lihat. Saya tampilkan di sini ya. Ini alamat email saya yang Bapak Ibu tambahkan sebagai kolaborator di sini. Tambahkan editor ya. Kalau sudah ditambahkan, klik selesai. Sampai di situ saja Bapak Ibu. Nanti data sekolah Bapak Ibu itu akan masuk ke kami dan kami tampilkan di data site POBUAD. Sekali saja Bapak Ibu. Nanti ketika mereka mengisi di site ini ya, di site POBUAD nanti itu akan terupdate secara otomatis. Jadi tidak perlu diupdate lagi, akan terupdate secara otomatis setiap kali ada yang mengisi survei dari sekolah Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk perbaikan pendidikan Gorontalo seperti mana yang diminta oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan bisa kita capai bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.